Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sore ini kami bersama-sama Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, dari hidup kita, dari semua hari per hari itu merupakan satu perjalanan hidup, ya. Bisa melewati ngebah yang susah, bisa melewati kesenangan yang indah, terus berganti-ganti romantika kehidupan manusia itu. Tapi kita pegang firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bagaimana dalam 1 Petrus ayat 5 ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7.
Tuhan berkata bagaimana? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Ya saudara, seringkali kita melewati satu lembah kekelaman, rasa tersesak, rasa terjepit, saudara-saudara sekalian. Tapi ingat saudara, lembah yang kamu tidak terusnya begitu. Satu saat kita akan kembali menuju ke keindahan. Ya. Jadi hidup ini tidak monoton tapi berganti-ganti, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara. Jadi kalau kita ngelihat lembah kekelaman, tersesat, kesusahan, kesulitan, saudara, Tuhan punya rencana pada kita. Jangan saudara berputus asa, jangan merasa down, kemudian meninggalkan Tuhan, tapi percaya. Dan lembah kekelaman pun Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Tuhan punya rencana yang indah, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir di tempat yang susah pun, sulit apapun. Tuhan selalu memerhatikan anak-anaknya, saudara. Jadi, karena itu janganlah tetap kita berputus asa, ya. Pengharapannya hilang, putus asa dan sebagainya. Tapi kita tetap harus bersyukur dan berseru kepada Tuhan, ya. Berseru kepada Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita untuk mengatasi persoalan-persoalannya, saudara, ya. Tuhan tahu, Tuhan tidak memberikan kita piatu sendiri, tidak, saudara. Tapi dalam keadaan kekelaman kita, baiklah kita berharap kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan dan percaya pada masa yang sulit ini tidak akan terus-menerus, satu saat akan dapat kemenangan dari Tuhan. Pegang itu, saudara. Jadi kita punya harapan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan dapat mengatasi persoalan-persoalan kita, ya, saudara, ya. Kalau kita pikir sendiri maka akan menjadi putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa dan kalah, saudara, ya. Tapi kita punya Tuhan yang sangat peduli, sangat tahu kita keadaan terjepit bagaimanapun, saudara sekalian. Datang tetap iman, saudara, dan jangan digoyangkan, jangan mundur, tapi semakin dekat, semakin ngotot berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, ya, saudara, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu lebih kuasa, ya. Tuhan itu lebih kuasa dari apa yang ada di dunia, ya. Kita bisa baca dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat ke 4, pasal 4 pasal 4 ayat 4, 1 4 ayat 4. Kamu berasal dari arah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Yang ini, yang B. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Percaya, saudara. Roh Tuhan, roh kudus pada dalam kita itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini, saudara. Kita punya pertolongan Tuhan yang lebih kuat, bisa menghasilkan dunia itu, saudara. Jadi kita percaya bahwa ada masa kesulitan, ketersaan itu Tuhan pasti menolong kita, beri kemenangan, ya. Masalah itu melengkapi kita, ya. Sebagai orang itu latihan menghadapi, kita cakep menghadapi segala sesuatu yang akan datang, ya. Jadi dilatih oleh Tuhan itu, dikasih masalah sedikit-sedikit menang, kasih masalah lagi tetap menang, ya. Latihan, saudara. Seperti anak sekolah itu dilatih, ya. Semakin tinggi, semakin sulit kadang-kadang untuk mencapai kemenangan, ya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu mempunyai rencana yang akhir tidak akan Tuhan itu memberikan rencana yang jelek untuk anak-anaknya. Yang indah, saudara. Rencana indah. Karena kita harus pasti sabar menghadapi hidup ini, saudara, ya. Karena Tuhan mengatakan bahwa serahkan segala khawatirmu, tidak perlu kita khawatir, saudara, karena Dia akan memelihara kita.
Tuhan yang memihak kita, bukan yang lain-lain, bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan posisi, tapi Tuhan yang memihak saudara dan saya, ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bagaimana? Tuhan berkata bagaimana? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan menghendaki saudara mendapat damai sejahtera, ya, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dia ingin anak-anak yang mendapatkan masa depan yang indah, ya, damai sejahtera, ya, bukan yang jelek. Tapi di tengah proses itu kadang-kadang kita melewati cobaan-cobaan kecil-kecil, ya, melewati masalah kecil-kecil. Tapi percaya sudah, pada goal terakhir kita, Tuhan pasti berikan satu masa depan yang indah, ya. Jadi kalau kita melewati cobaan kecil-kecil, masalah kecil-kecil, jangan dengan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, ya. Dan yang indah, sudah percaya. Paulus mengatakan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, kepada orang yang mengasihi Dia, ya. Roma 8 ayat 28, Tuhan berkata bagaimana? Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, pegang firman Tuhan ini, bahwa setiap langkah kita Tuhan turut bekerja. Tidak meninggalkan kita sendiri, meskipun kita dalam kesulitan, terdesak apapun, sudah Tuhan sayang kepada saudara saya. Dia sayang, dengan penghadiran kita, Dia turut bekerja, tidak akan tergeletak. Mazmur mengatakan, biar jatuh tidak akan tergeletak. Sudah kuatkan iman kita, ya. Melihat segala cobaan-cobaan sekarang ini, dunia mungkin banyak sekali cobaan, kesulitan apa dan macam-macam, ya. Tapi sudah kita punya Tuhan yang satu ini, yang luar biasa. Dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya. Misalkan kita ada problem apa, problem kesehatan, ya, badan nggak enak, sakit, datang Tuhan pasti memberikan pertolongan. Problem ekonomi, sudah datang kepada Tuhan, kasih Tuhan pasti menolong kita. Problem keluarga, problem di pelayanan, problem anak-anak, serahkan kepada Tuhan. Ya, tangan Tuhan tidak pendek untuk menolong kita, ya. Sudah, Allah terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang percaya kepada Tuhan. Ada kesaksian Bapak Saudara sekalian, ini seorang ibu yang kenal saya, sudah dipanggil Tuhan. Dia biasa sama saya, dulu waktu anak kecil itu anak-anak, sudah. Ibu ini datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong anak-anak saya jangan sampai nakal-nakal. Tuhan berkati sekolahnya jadi anak yang baik, sudah. Terus berdoa, ya. Karena kalau dia ngomong sama anaknya susah sekali, sudah. Tapi Tuhan yang mengubah anaknya. Sekarang ini anak jadi yang baik, ya, yang bekerja dengan baik, cinta Tuhan, ya, sudah. Biarpun orang tua sudah dipanggil Tuhan, tapi anaknya diberkati Tuhan, tetap setia pada Tuhan, sudah. Itulah doa, ya, berharap pada Tuhan. Sudah, jangan saudara bingung sendiri, jangan khawatir. Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Allah Tuhan lebih besar daripada pengaruh dunia ini, saudara, ya. Jadi kita harus menghadapi semua itu dengan menyerahkan kepada Tuhan Allah kita, ya. Kita punya contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah menghadapi ketakutan yang sangat waktu dia akan disalibkan, saudara, ya. Dan Tuhan menghadapi cawan maut, ya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Bapa di surga? Kita baca Matius 26, ya. Matius 26 ayat ke 39. Inilah Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jika kiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku,
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus menghadapi cawan maut yang berat sekali rasanya dia. Dia bilang kusaka kepada Tuhan, kalau boleh dilakukan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Menyerahkan kehendak pada kehendak Bapa. Biar kita setiap apa yang kita hadapi, persoalan apa, serahkan kepada kehendak Bapa di surga. Ya, karena saya percaya kehendak Tuhan itu kehendak yang paling indah, paling baik, saudara. Jangan kita membuat dengan cara sendiri, ya. Ya, tapi kita menyerahkan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus menyerahkan cawan itu kepada Bapa di surga, bukan kehendak Yesus tapi kehendak Bapa di surga. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, menyerahkan apa yang kita hadapi kepada Bapa di surga. Karena percaya bahwa Bapa di surga akan mendatangkan kebaikan, rencana yang indah pada kita. Biarpun kadang-kadang hari-hari ini kita merasa tersesak, terdesak, tertekan, tapi percaya datang kepada Tuhan. Masalah itu oleh Tuhan dipakai untuk mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kita. Jadi masalah kecil-kecil itu nanti mendatangkan hal yang besar, berkat yang besar untuk hidup kita, sudah jadi kemenangan dan lepas kemenangan. Jadi saudara, jangan berhenti berputus asa. Kalau kita menghadapi segala gelombang, segala masalah, mungkin di mana-mana, mungkin di teman, kadang-kadang teman baik pun bisa mengganggu kita, saudara. Tapi percaya kepada Tuhan, dan hati kita yang bersih, Tuhan bekerja. Tuhan pasti menolong saudara-saudara sekalian dan saya, ya. Karena saudara, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Ya, saudara. Bagaimana kita nggak mujizat Tuhan kok tidak mengalami masalah, ya? Ada masalah, kesulitan, berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, mujizat dinyatakan, ya. Jadi ada masalah itu timbul mujizat, ya. Mujizat, tidak ada mujizat tanpa masalah, ya. Tidak akan terjadi mujizat tanpa masalah. Kita punya kesusahan, kesulitan sedikit-sedikit, sahabat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dan kita boleh berkemenangan, ya. Dikatakan saudara, tidak ada kemuliaan tanpa sahib, ya. Yesus dimuliakan setelah Tuhan disahib, ya. Kita dapat merasakan sahib-sahib yang kecil-kecil, dapat kemenangan, sudah sukacita yang dari Tuhan. Biar kita menyerahkan kehidupan kita hari-hari ini dan kesulitan apapun juga, saudara-saudara sekalian, serahkan segala kuatirmu kepadanya. Tuhan yang memelihara saudara saya. Apa yang dikhawatirkan saudara? Mungkin khawatir masa depan, khawatir anak-anak, khawatir pekerjaan, khawatir studi, khawatir keluarga gimana. Sahabat Tuhan, Tuhan turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita hidup perlu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak diberkati Tuhan selalu dan akhir-akhir zaman ini yang penuh dengan kesusahan, tapi anak Tuhan dipelihara Tuhan. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan putus asa, jangan meninggalkan Tuhan, tapi tetap setia datang kepada Tuhan, ya. Ada Daud pada kehidupannya banyak mengalami kesulitan, ya, banyak diserang musuh-musuhnya, diganggu anak-anaknya, tapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia hanya menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan beri kemenangan Daud pas kemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, malam ini Bapak Ibu dapat kemenangan lepas kemenangan kalau kita tetap berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, apapun adalah keadaan kita, serahkan segala kuatirmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang bisa membalas saudara saya, beri kemenangan kita, dan dengan masa depan yang indah, penuh harapan dan kasih Tuhan. Terima kasih memang Tuhan, sampai sekian. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan, kami tidak sendiri Tuhan. Seringkali kami mendapatkan cobaan, gangguan, tekanan, tapi percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Sudah sekekuatan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan memberi kemenangan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tetap bekerja untuk mendapatkan kebaikan bagi kami.
Misalkan kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, saat ini yang dapat masalah, yang dapat percobaan, tekanan Tuhan, tolong kuatkan iman anak-Mu, tetap bersabar Tuhan. Tuhan akan beri kemenangan satu persatu, beri kelepasan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur, mulia kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus semua doa ini. Haleluya. Amin.